ketika kita berada di dalam tekanan atau kita mengalami penderitaan sekalipun. Hal ini karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mengerti sebagian daripada firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya Bersaksi dalam Tekanan. Saat kita lolos dari masalah, atau ketika kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan di dalam pergumulan kita, seperti ketika kita mengalami kesembuhan, kita mengalami satu kesuksesan yang luar biasa, kita berhasil, kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang begitu besar, dan lain sebagainya. Di saat itulah kita seringkali merasa bahwa itu adalah saat yang tepat, di mana kita harus bersaksi. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan justru mengajarkan kepada kita bahwa saat kita melakukan kebenaran dan kita mengalami penderitaan, justru saat itulah merupakan satu kesempatan untuk kita dapat bersaksi. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 12 sampai yang ke-13. Lukas 21 ayat 12 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus sendirilah yang mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Bahwa ketika kita hidup karena namanya, maka dunia akan membenci kita. Kita akan dikucilkan dan mereka menganiaya kita. Dan pada saat itulah disebutkan merupakan saat kita berkesempatan untuk bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi ingat bahwa Ia akan membekali kita juga. Lukas 21 ayat yang ke-15. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat yang ke-15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Tuhan memberikan kata-kata hikmat kepada kita, sehingga kita mampu untuk bertahan, dan bahkan musuh kita dipermalukan. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita, jika kita tetap bertahan, maka ayat ini akan berlaku. Lukas 21 ayat 18 sampai yang ke-19. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ayat ini mengatakan, tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Syaratnya, kita harus bertahan. Kita harus hidup menurut jalan Tuhan. Hasilnya, kita akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Sesuatu yang dapat kita pelajari dari renungan pada pagi hari ini adalah ketika kita berada di dalam tekanan atau kita mengalami penderitaan sekalipun, hal ini
karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan di saat itulah waktu yang tepat untuk kita bisa bersaksi bahwa kita hidup seperti Kristus yang rela menderita demi kebenaran. Dan Dia akan membela kita. Dia pasti menyertai kita. Kita diberikan kata-kata hikmat, dan Dia akan menggenapi janjinya untuk kita, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita tidak hanya terbatas bersaksi untuk Tuhan, bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi ketika kita menderita oleh karena kebenaran, di saat itulah juga merupakan saat yang tepat kita bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membukakan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami bersaksi demi nama Tuhan, tidak terbatas ketika kami menerima pertolongan-Mu atau mujizat-Mu, tapi ketika kami harus menderita demi kebenaran, seperti apa yang Engkau alami ya Tuhan Yesus, maka kami berkesempatan untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga orang banyak akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam diri kami. Ya Tuhan, melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, dan apa yang kami perbuat, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas renungan pada pagi hari ini, dan kami mau terus Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya terus menguatkan dan kita semakin dekat kepada Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Lamanya ku akan menyembahmu, Yesus.
Yesus. Selamanya ku akan menyembahmu, Yesus.